Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi atau TIK. Bersama saya Damar Septian MPD. Pada pertemuan kelima, kali ini kita akan membahas tentang keamanan komputer dan komunikasi. Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu standar kompetensi mahasiswa dapat menjelaskan dan memberi contoh pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dan cerdas. Kompetensi dasar, setelah menyelesaikan subpokok bahasan ini, mahasiswa dapat menjelaskan dan memberi contoh-contoh ancaman beserta pengamanannya pada sistem komputer dan komunikasi. Pada materi keamanan komputer dan komunikasi, beberapa hal yang akan dibahas meliputi satu, ancaman pada sistem komputer dan komunikasi, yaitu meliputi kesalahan dan kecelakaan, bencana alam, kejahatan komputer, pelaku kejahatan komputer. Yang kedua tentang pengamanan komputer dan komunikasi, yaitu meliputi mencegah kejahatan komputer, identifikasi dan akses, enkripsi, melindungi perangkat lunak dan data, rencana pemulihan dari bencana. Ancaman pada sistem komputer dan komunikasi. Hingga saat ini sudah berjuta-juta orang menggunakan komputer baik di rumah, sekolah, tempat kerja, bahkan di tempat-tempat santai dengan menggunakan komputer berbasis personal, jaringan, atau internet. Teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang memiliki banyak keuntungan dalam kehidupan manusia. Namun di balik itu aspek negatifnya juga banyak terjadi seperti kejahatan komputer yang meliputi pencurian, penipuan, pemerasan, dan banyak lainnya. Untuk itu, keamanan dari komputer maupun sistem informasi yang digunakan harus terjamin. Survei pada tahun 2004 yang pernah dilakukan menemukan bahwa pengguna internet tidak memiliki pengetahuan tentang keamanan online sehingga mereka rentan menjadi korban kejahatan online. Sedangkan pada tahun 2005, pada studi yang lain menunjukkan bahwa pengguna menganggap diri mereka mampu mengenal kapan mereka dimanipulasi, baik legal maupun ilegal, suatu kondisi yang sungguh naif. Pada tahun 2005 juga, kebanyakan orang percaya bahwa pemerintah harus berupaya untuk membuat internet aman meskipun mereka tidak mempercayai institusi federal yang bertanggung jawab menyusun dan memperkuat hukum online. Pada tahun 2013, hasil survei Microsoft menemukan bahwa 83% responden di Indonesia menghadapi berbagai risiko online. Namun, hanya 3% yang menyatakan secara proaktif melindungi diri dari risiko tersebut. Kekhawatiran pengguna internet Indonesia terhadap ancaman online sebenarnya termasuk tinggi dibandingkan rata-rata 20 negara lain yang disurvei, yaitu 47%. Update software rutin adalah salah satu langkah dasar untuk meningkatkan keamanan. Namun, hal itu hanya dilakukan oleh 28% responden pengguna desktop dan 32% pengguna perangkat mobile. Masalah keamanan berkaitan langsung dengan kemampuan kerja sistem komputer dan komunikasi. Pada bagian pertama ini akan dibahas ancaman pada sistem komputer dan komunikasi, seperti yang disajikan pada tabel, kategori dan jenis ancaman pada sistem komputer dan komunikasi. Di situ
dapat dilihat kategori ancaman. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori ancaman, yaitu kesalahan dan kecelakaan, bencana alam, kejahatan komputer, pelaku kejahatan komputer. Pada kesalahan dan kecelakaan, jenis ancaman yang ada meliputi kesalahan manusia, kesalahan prosedur, kesalahan perangkat lunak, masalah elektromekanis, masalah data kotor. Sedangkan pada bencana alam meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, tornado, badai, dan sebagainya. Pada kategori ancaman kejahatan komputer, jenis ancamannya meliputi pencurian perangkat keras, pencurian perangkat lunak, pencurian musik dan film online, pencurian waktu dan layanan, pencurian informasi, penyalahgunaan yang berhubungan dengan internet, pengambil alihan PC, zombie, botnet, dan blackmail, kejahatan yang dapat merusak keseluruhan sistem. Pada kategori ancaman yaitu pada pelaku kejahatan komputer, jenis ancaman yang ada yaitu individu ataupun kelompok, pegawai, rekan bisnis, dan pemasok dari luar, mata-mata perusahaan, layanan intelijen asing, kejahatan terorganisasi, dan teroris. Sekarang pada kesalahan dan kecelakaan. Kesalahan dan kecelakaan dalam sistem komputer bisa diklasifikasikan sebagai kesalahan manusia, kesalahan prosedural, kesalahan perangkat lunak, masalah yang berhubungan dengan listrik, dan masalah data kotor. Kesalahan pada manusia. Mana yang lebih kita percaya, manusia atau komputer? Jika kita seorang pilot dan komputer di pesawat meminta kita untuk naik, namun pengontrol lalu lintas udara, dalam hal ini adalah manusia, meminta kita untuk turun. Perintah mana yang akan kita ikuti? Pada tahun 2001, seorang pilot Rusia dekat perbatasan Swiss Jerman mengabaikan perintah komputernya, dalam arti menentang peraturan, karena mengikuti instruksi dari manusia yang membingungkan. Akibatnya terjadi tabrakan dengan pesawat lain. Ini hasil dari tulisannya McCartney 2002. Baru-baru ini hasil analisa kecelakaan pesawat Sukhoi yang jatuh di Bogor menyatakan bahwa kesalahan awak kabin sebagai penyebab kecelakaan. Ditulis oleh Waluyo 2013. Ada beberapa jenis kesalahan manusia. Kerap kali ketika pakar berbicara tentang dampak teknologi yang tidak diharapkan, yang mereka maksudkan adalah hal-hal yang diharapkan untuk tidak dilakukan. Berikut ini beberapa tindakan manusia yang dapat mengacaukan pekerjaan sistem. Yaitu, manusia kerap tidak mampu menilai kebutuhan informasi mereka sendiri. Misalnya, banyak pengguna menggunakan sistem komputer dan sistem komunikasi yang tidak begitu canggih atau jauh lebih kompleks dari yang sebenarnya dibutuhkan. Yang kedua, emosi manusia mempengaruhi performa. Sebagai contoh, kondisi frustasi ketika bekerja dengan komputer bisa membuat orang melupakan sistem komputer secara keseluruhan. Misalnya, membanting keyboard tidak akan membuat kita menjadi paham terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, manusia bertindak berdasarkan persepsi mereka yang acap kali tidak mampu mengimbangi laju informasi. Dalam lingkungan informasi modern, persepsi manusia kadang kala termasuk lambat untuk mengimbangi peralatan. Keputusan yang dipengaruhi oleh informasi yang berlebihan akan menghasilkan kesalahan. Hal yang sama terjadi juga jika informasi yang ada terlalu sedikit. Yang terakhir, kesalahan prosedural. Beberapa kegagalan komputer yang spektakuler terjadi karena seseorang tidak mengikuti prosedur. Pada tahun 1999, Mars Climate Orbiter seharga $125 juta memberikan data dalam pound. Pound ini adalah satuan Inggris untuk gaya. Bukan dalam newton atau satuan metrik, sekitar 22% pound dalam 1 meter. Akibatnya, pesawat angkasa mengorbit terlalu dekat ke Mars dan hancur berkeping-keping. Ini tulisan dari Paulus pada tahun 1999. Sedangkan pada tahun 2001, gagalnya upgrade perangkat lunak telah menghambat perdagangan di bursa saham New York selama 1,5 jam. Pada tahun 2009 juga, dokumen sangat rahasia yang menampilkan daftar lokasi nuklir Amerika ditampilkan pada situs pemerintah.
Ini pada kesalahan manusia. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak. Berkaitan dengan istilah bug, artinya suatu kesalahan pada program yang menyebabkan program tersebut tidak bekerja dengan baik. Pada tahun 2008, ditemukan bug pada perangkat lunak yang menyebabkan pengambil alihan kendali fasilitas pengaturan air, gas alam, dan lainnya. Masih di tahun 2008, pasien di Pusat Kesehatan Veteran Administration mendapat dosis obat yang salah, keterlambatan penanganan, dan berbagai kesalahan medis lainnya yang terjadi karena bug pada catatan kesehatan. Ini tadi ditulis Yen 2009, yang sebelumnya adalah Robertson 2008. Kemudian yang ketiga adalah masalah data kotor. Saat mengetik sebuah laporan penelitian, kita tentu melakukan beberapa salah ketik. Orang yang memasukkan data yang tak henti-hentinya memasukkan aliran data mentah ke dalam sistem komputer juga tidak luput dari kesalahan seperti itu. Banyak masalah terjadi karena data kotor. Data kotor adalah data yang tidak lengkap, kadaluarsa, atau tidak akurat. Meskipun basis data memberi kemampuan menghemat waktu dalam pencarian informasi, namun dapat pula berperan dalam mempercepat dan memperbesar data kotor. Selanjutnya adalah masalah elektromekanik. Sistem mekanik, misalnya primer dan sistem elektronik, tidak selalu dapat bekerja. Ada kalanya perangkat-perangkat tersebut mengalami kesalahan konstruksi, terkena kotoran, atau terlalu panas, usang, atau rusak karena sebab yang lain. Sekarang karena bencana alam. Bencana alam merupakan jenis kerusakan yang dapat menghancurkan keseluruhan sistem. Apapun yang berbahaya bagi properti dan manusia juga berbahaya bagi sistem komputer dan komunikasi. Sebagai contoh, kebakaran, banjir, gempa bumi, tornado, badai salju, dan sebagainya. Bila cakupan bencana sangat luas, misalnya tsunami, badai salju, dan gempa bumi, maka sistem listrik menjadi lumpuh. Tanpa listrik dan hubungan komunikasi, ponsel, mesin ATM, dan komputer, bank menjadi tidak berguna. Kejahatan komputer. Pencurian perangkat keras meliputi pencurian perangkat di toko, rumah, kantor, dan lain-lain. Selanjutnya tentang pencurian perangkat lunak. Yang kedua dari kejahatan komputer, yaitu misalnya pembajakan software. Di Indonesia, rasio pembajakan software piranti lunak mencapai sekitar 86% pada tahun 2011. Yang ketiga, pencurian musik dan film online, yaitu mendownload musik dan film secara ilegal. Yang keempat, pencurian waktu dan layanan, yaitu misal orang menggunakan waktu komputer perusahaan untuk bermain game, melakukan belanja online, atau menelusuri web pornografi. Selanjutnya, yang kelima adalah pencurian informasi, misal mencuri rekaman pribadi yang penting dan menjual informasi tersebut. Selanjutnya, penipuan di internet, yaitu penipuan saat pelelangan. Selanjutnya, pembayaran yang tidak dikirim. Selanjutnya, penipuan kartu kredit atau kartu debit. Selanjutnya, penipuan cek. Selanjutnya, penipuan investasi. Selanjutnya, penipuan kepercayaan. Selanjutnya, penipuan identitas. Yang ketujuh yaitu pengambil alihan PC, yaitu meliputi penyerangan pengambil alih komputer tanpa izin user asli. Yang kedelapan adalah kejahatan motif pribadi, yaitu didasari kepuasan batin dan motif balas dendam. Oke, yang pertama pencurian perangkat keras. Pencurian perangkat keras bisa mulai dari mencuri aksesoris di sebuah toko komputer hingga memindahkan laptop atau ponsel dari mobil seseorang. Kriminal profesional bisa mencuri kargo chip, mikroprosesor, dan dok bongkar muat atau membobol mesin uang dari dinding pusat pembelanjaan. Yulia Verika Dian Pratiwi yang berusia 18 tahun, mahasiswa kepidana Universitas Muhammadiyah Palembang, kehilangan satu unit laptop yang digunakan untuk menyimpan materi tugasnya. Dengan begitu, dia terancam urung wisuda karena skripsi tinggal tahap penyelesaian.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah selalu buat salinan cadangan atau backup untuk data penting kita dan simpan di tempat aman yang jauh dari komputer kita. Kasus lain, sejumlah komputer dari CPU yang berisi data penting di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKAD Kabupaten Tanggamus di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung digondol pencuri. Polisi menduga motif pencuri adalah mengincar dokumen-dokumen penting di dalamnya. Yang kedua yaitu pencurian perangkat lunak. Misalnya pembajakan software. Perangkat lunak bajakan adalah perangkat lunak yang dipakai secara tidak sah, sama-sama seperti saat kita membuat salinan tidak sah atas video game komersial. Bukan rahasia lagi bahwa para pembuat perangkat lunak secara diam-diam mencari papan buletin elektronik untuk mencuri produk lalu berusaha mendapatkan surat dari pengadilan untuk menutup papan buletin itu. Mereka juga mencari organisasi softlift, perusahaan perguruan tinggi atau institusi lain yang memberi satu program dan membuat salinannya untuk banyak komputer. Selain itu, pembajak perangkat lunak sering beroperasi di Cina, Taiwan, Meksiko, Rusia, dan di berbagai wilayah di Asia dan Amerika Latin. Di negara-negara itulah pengopian program perangkat lunak yang terkenal dilakukan dalam skala besar. Malahan di beberapa negara kebanyakan perangkat lunak mikroprosesor AS Amerika Serikat yang digunakan telah disalin secara ilegal. Di Indonesia, rasio pembajakan software atau piranti lunak mencapai sekitar 86% pada tahun 2011. Artinya, lebih dari 8 dari 10 program yang diinstal oleh pengguna komputer adalah software tanpa lisensi. Namun, rasio tersebut mengalami penurunan 1% bila dibandingkan dengan rasio pada tahun 2010 yang sekitar 87%. Hal tersebut dipaparkan dalam hal studi bisnis Software Alliance atau BSH. Penurunan rasio pembajakan sebesar 1% itu disebabkan pemerintah aktif melakukan edukasi kepada masyarakat. Pembajakan dapat diberantas secara berkelanjutan dengan keterlibatan pemerintah dan swasta. Pemerintah harus mengedukasi masyarakat secara kontinu dan perusahaan sebagai pengguna software harus melakukan audit secara berkala untuk mengetahui software yang digunakan perusahaannya, apakah software yang digunakannya sudah legal maupun belum legal. Selanjutnya adalah pencurian musik dan film online. Banyak siswa merasa bahwa mendownload musik dan film secara ilegal adalah kejahatan yang tidak memakan korban. Namun, bagi industri hiburan, hal itu sama dengan pembajakan atau pencurian. Contoh pada mencuri musik yaitu mahasiswa perguruan tinggi. Biasanya ini dapat dengan cepat menemukan layanan musik Napster yang dalam bentuk orisinalnya mengizinkan jutaan orang saling bertukar lagu secara gratis. Napster merupakan jaringan jasa penyedia musik yang asalnya merupakan jasa file sharing yang didirikan oleh Shawn Fanning. Napster meninggalkan jejak yang besar pada dunia internet pada tahun 2000. Teknologinya memungkinkan pecinta musik untuk berbagi lagu dalam format MP3 dengan mudah dan dengan itu menyebabkan pelanggaran hak cipta yang berat. Selanjutnya, film ilegal diedarkan melalui layanan klien atau server Napster ke dalam peer-to-peer seperti Kazaa, Grokster, LimeWire, dan Streamcatch, dan penjualan musik dalam CD. Perusahaan musik kemudian memutuskan untuk menindak para pelaku atau downloader dengan cara mendapatkan nama dan alamat mereka dari penyedia akses internet dan dengan menggunakan robot elektronik untuk memantau lalu lintas jaringan peredaran file dan mencari alamat internet protokol atau IP. Pada tahun 2004, misalnya, industri rekaman menggunakan undang-undang hak cipta untuk melawan siswa yang telah mendownload secara ilegal lagu dari jaringan berbagai pakai file di 21 kampus perguruan tinggi. Beberapa di antaranya dikenai biaya yaitu sekitar 2.000 sampai 10.000 dolar dan denda 12.000 hingga 17
$1.500. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung AS menuntut dua jaringan berbagi pakai file, dan 2 hari sesudahnya perusahaan rekaman menuntut 784 orang karena mendistribusikan lagu secara ilegal dari jaringan. Selanjutnya tentang mencuri film. Industri film yang telah melakukan tindakan agresif terhadap pembajakan film. Misalnya pada tahun 2005, pemerintah mengumumkan adanya 11 negara yang tergabung dalam organisasi yang disebut WARES, sebuah kelompok kerjasama internet bawah tanah yang dibentuk untuk memperdagangkan materi-materi berhak cipta. 4 orang ditangkap karena telah melanggar undang-undang hak cipta dengan mengoperasikan situs internet yang menawarkan film-film curian. Pembajakan kekayaan intelektual berupa perangkat lunak, musik, atau film tentu akan membahayakan siapa saja, entah langsung atau tidak langsung. Karena pencuri tidak ikut serta dalam penelitian, desain, produksi, pengembangan, atau iklan, akibat pembajakan adalah menghambat kemajuan di bidang sains, produk baru, CD, musik, dan film baru, perangkat lunak baru, serta harga yang lebih tinggi untuk apa saja yang diciptakan. Pembajakan tidak akan pernah hilang sama sekali. Namun model bisnis baru seperti menjual lagu dengan biaya yang sangat murah, misalnya berapa persen gitu per download, diharapkan dapat menggantikan sistem distribusi lama. Selanjutnya pencurian waktu dan layanan. Pencurian waktu komputer lebih banyak dari yang kita kira. Contoh terbesar adalah orang menggunakan waktu komputer perusahaan untuk bermain game, melakukan belanja online, dan menelusuri web pornografi. Beberapa orang bahkan melakukan bisnis sampingan. Selama bertahun-tahun, Phone Phreak banyak merugikan perusahaan telepon. Phreaker merupakan sebutan untuk orang yang melakukan modifikasi pada perangkat komunikasi, telepon atau handphone untuk keperluan ilegal, seperti menerobos sistem jaringan operator. Phreaker lebih fokus ke dalam bug jaringan atau telekomunikasi. Contoh mudahnya, orang bisa menelepon gratis padahal seharusnya berbayar. Para pelaku akan melakukan berbagai cara untuk masuk ke dalam sistem ke dalam sistem voicemail perusahaan, lalu menggunakan ekstensi untuk melakukan panggilan jarak jauh dengan biaya perusahaan. Mereka juga mencari cara untuk menyusup ke jaringan telepon seluler dan melakukan panggilan secara gratis. Pembajakan satelit TV juga terjadi meskipun sudah ada alarm, dan perusahaan seperti DirecTV melaporkan jumlah kerugian yang cukup besar yang mereka alami. Selanjutnya adalah pencurian informasi. Misal, mencuri rekaman pribadi yang penting dan menjual informasi tersebut. Paris Hilton, pewaris dan pemeran sebuah reality show TV, suatu hari terjaga dan melaporkan bahwa sidekick adalah peralatan high-tech yang menggabungkan telepon, organizer, dan kamera sehingga penggunanya dapat mengirim dan menerima email. Jadi bahwa sidekick-nya telah dihack dan semua informasi hubungan sosialnya dan beberapa fotonya telah diposkan di internet. Dalam minggu yang sama, ChoicePoint.Incorporation, salah satu pembeli dan penjual terbesar bisnis pribadi, mengumumkan bahwa pelaku kejahatan yang berpura-pura sebagai pembeli sah telah membeli informasi penting dari 145.000 orang. Jelasnya, pencuri informasi sudah memiliki area khusus. Mereka memasuki file-file milik Social Security Administration, pencuri rekaman pribadi yang penting, dan menjual informasi tersebut. Di kampus perguruan tinggi, mereka mencari atau mencuri informasi yang bersifat pribadi. Nilai misalnya, mereka menyusup ke dalam komputer biro kredit dan mencuri informasi kredit lalu menggunakannya untuk melakukan pembelian atau menjual kembali informasi kredit tersebut ke orang lain. Penipuan di internet. Di Irak tahun 2003, satu hari sesudah patung megah Saddam Hussein diruntuhkan di kota Baghdad, souvenir perang itu sudah ditawarkan di
eBay. eBay adalah rumah lelang online. Sebuah iklan menampilkan patung pemimpin Irak yang digulingkan itu dengan ukuran penuh. Meskipun pembeli harus merogoh kocek mereka untuk ongkos kirim ke Amerika Serikat. Daftar kecurangan pun kemudian terjadi di eBay selama 1 jam. Penipuan di internet merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Dari semua keluhan konsumer kepada Federal Trade Commission pada tahun 2004, 53% diantaranya adalah keluhan penipuan. Keluhan yang paling umum pada tahun itu, menurut Internet Fraud Complaint Center atau IFCC, adalah penipuan saat pelelangan, yaitu 71,2% dari total jumlah keluhan. Selanjutnya adalah merchandise dan atau pembayaran yang tidak dikirim. Selanjutnya adalah penipuan kartu kredit atau kartu debit. Selanjutnya adalah penipuan cek. Selanjutnya adalah penipuan investasi. Selanjutnya adalah penipuan kepercayaan dan penipuan identitas. Kejahatan komputer yang lain adalah pengambil alihan PC. Penyerang pengambil alih komputer tanpa izin user asli. Betty Carey, 54 tahun, seorang nenek dengan 3 cucu di New Jersey, terkejut ketika penyedia akses internetnya menghentikan akses emailnya. Alasannya seseorang menyusup telah mengambil alih PC Carty tersebut dan mengubahnya menjadi alat untuk mengirimkan sekitar 70.000 email dalam 1 hari. Mesin Carty menjadi sesuatu yang kerap disebut zombie atau drone, sebuah komputer yang diambil alih secara rahasia dan diprogram untuk merespon instruksi yang dikirimkan dari jauh. Acap kali dengan saluran instant messaging. Akan tetapi, PC wanita New Jersey ini adalah salah satu dari beberapa komputer pribadi rumahan dan bisnis yang disebut botnet atau singkatan dari robot network. Sebuah jaringan komputer yang dibuat menjadi Trojan horse yang menempatkan instruksi dalam setiap PC lalu menunggu perintah dari orang yang mengontrol jaringan tersebut. Jaringan yang dikontrol dari jarak jauh ini bisa dideteksi secara baik oleh penyedia akses internet yang bisa memblokir koneksi jaringan yang tidak diizinkan dan membantu pengguna untuk menghapus infeksi dari PC mereka. Komputer zombie dan botnet digunakan untuk meluncurkan serangan phishing atau mengirim pesan spam. Mereka juga bisa digunakan untuk mengirim serangan denial of service atau DOS, barangkali untuk mendapatkan uang dari situs yang disasar sebagai usaha balas dendam karena telah menghambat serangan. Misalnya, sebuah cyber blackmailer mengancam akan melumpuhkan server milik sebuah perusahaan proses pembayaran online jika mereka tidak mengirim uang sebesar $10.000 melalui bank. Dan ketika perusahaan itu menolak, servernya diserang dengan banyak data selama 4 hari. Ini tulisan dari Law pada tahun 2005. Sedangkan tulisan Grow pada tahun 2005, blackmail juga digunakan dalam usaha pencurian nomor kartu kredit atau dokumen. Seseorang pencuri memasuki sistem milik pengecer internet CD Universe dan mencuri 300.000 nomor kartu kredit pelanggan. Dan ketika eksekutif perusahaan menolak untuk membayar tagihan belanja mereka, pencuri itu pun menyerah. Peristiwa terbaru peneliti keamanan lupa menutup plot sehingga seseorang mengunci dokumen elektronik milik orang lain. Praktis, mereka menjadi sandera dan pelaku meminta uang sebesar $200 untuk dikirim melalui email sebagai jaminan untuk mengirim kunci digital untuk membuka. Selanjutnya adalah kejahatan motif pribadi, didasari kepuasan batin dan motif balas dendam. Terkadang pelaku kejahatan lebih tertarik untuk merusak atau menghancurkan sistem komputer dan telekomunikasi ketimbang mencari keuntungan dari sistem tersebut. Misalnya, seorang siswa di sebuah kampus Wisconsin secara hati-hati dan berulang kali mematikan sistem komputer sebuah universitas, menghancurkan tugas akhir lusinan siswa. Hakim mengganjarnya dengan hukuman penjara 1 tahun dan pelaku itu pun dikeluarkan dari kampus. Pada tahun 2003, situs Witness, penjual perekam video digital online, dibanjiri serangan elektronik yang melumpuhkan sistem email mereka selama berminggu-minggu.
Kejadian ini dilatar belakangi oleh balas dendam seorang usahawan yang proposal bisnisnya ditolak oleh Weakness. Ia telah mengupah seseorang atau dalam arti mengupah penjahat bayaran di dunia maya untuk melancarkan serangan. Itu adalah beberapa hal ya tentang kejahatan komputer. Selanjutnya adalah pelaku kejahatan komputer, meliputi individu atau kelompok kecil. Yang kedua ada pegawai. Yang ketiga ada mitra dan pemasok dari luar. Yang keempat adalah mata-mata perusahaan. Yang kelima adalah layanan intelijen asing. Yang keenam adalah kejahatan terorganisasi. Yang ketujuh adalah teroris. Individu atau kelompok kecil. Nah, misalnya Fisher, Farmer, Creator Spyware, dan virus cracker dan hacker. Beberapa penjahat di dunia maya yaitu tadi misalnya Fisher, Farmer, dan Creator Spyware dan virus plus berbagai jenis cracker dan hacker. Pelakunya meliputi individu atau kelompok dari kelompok-kelompok kecil yang menggunakan email dan situs web palsu untuk mendapatkan informasi pribadi yang bisa dimanfaatkan, entah untuk mendapatkan uang atau hanya sekedar unjuk kekuatan dan membaginya dengan anggota lain dalam komunitas hacker atau cracker. Teknologi dan metode penipuan phishing sebenarnya sudah cukup umum dan tak banyak berubah selama beberapa tahun terakhir. Para penjahat menggunakan trik psikologis untuk memancing korban hingga mempercayai dan mengakses formulir dan aplikasi web palsu. Farmer adalah orang yang bergerak di bidang farming atau pengalian curang lalu lintas internet. Farming akan mengarahkan pengguna internet dari situs-situs yang sah ke situs-situs yang penuh dengan orang-orang jahat dengan menggunakan strategi yang disebut dengan DNS cache poisoning, di mana data yang dimasukkan ke dalam database cache DNS. Perangkat pengintai atau spyware adalah istilah teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pengguna atau merusak sistem pengguna tersebut. Yang selanjutnya adalah pegawai. Dari hasil survei tahun 2002 yang dilakukan pada 1.009 kepala petugas keamanan dan pakar keamanan, ditengarai bahwa orang yang menempati posisi terbesar sebagai ancaman pada infrastruktur teknologi, karena serangan dunia maya adalah pegawai yang masih aktif. Ini sekitar 53%. Mantan pegawai sekitar 10% dan non pegawai 28%. Ini tulisan dari CSO Magazine Survey 2002. Profesor peradilan tindak kejahatan dari Universitas Michigan, David Carter, meneliti beberapa perusahaan mengenai kejahatan komputer. Ia menyimpulkan bahwa 75% sampai 80% dari semua kejahatan berasal dari dalam. Artinya, sebagian besar kejahatan dilakukan oleh pegawai. Sayangnya, banyak perusahaan tidak bertindak meskipun aksi kejahatan di dunia maya banyak terjadi. Sebagian karena kejahatan dunia maya lebih sulit dideteksi dibandingkan kejahatan dalam dunia nyata. Pegawai bisa saja menggunakan teknologi informasi untuk keuntungan pribadi atau mencuri perangkat keras atau informasi untuk dijual. Mereka juga bisa menggunakannya untuk membalas dendam, misal karena tidak dipromosikan. Sebenarnya pegawai yang merasa dikecewakan merupakan sumber utama dari kejahatan komputer. Kecurangan yang umum ditemui menurut Carter adalah pencurian kartu kredit, telekomunikasi, penggunaan komputer untuk keperluan pribadi pegawai, akses tidak berhak di file-file penting, dan pengopian perangkat lunak berhak cipta atau berlisensi dengan cara tidak sah. Selanjutnya adalah mitra dan pemasok dari luar. Pemasok dan klien juga mendapatkan akses ke teknologi informasi perusahaan dan menggunakannya untuk melakukan kejahatan, khususnya sejak intranet dan ekstranet telah menjadi hal yang umum. Rekanan bisnis dan
vendor juga bisa menjadi sumber kejahatan hacker yang tidak diperhitungkan karena sistem mereka tidak setangguh jaringan dan komputer milik rekanan bisnis yang lebih besar, sehingga pihak ketiga bisa menerobos keamanan mereka. Selanjutnya adalah mata-mata perusahaan. Perusahaan atau individu yang bersaing bisa menyusup ke dalam sistem komputer perusahaan untuk melakukan spionase industri, yaitu untuk mendapatkan rahasia dagang yang bisa mereka gunakan untuk keunggulan bersaing. Selanjutnya adalah layanan intelijen asing. Seperti halnya layanan intelijen Amerika Serikat yang mencoba menguak rahasia pemerintahan lain, baik secara paksa maupun halus, demikian juga layanan intelijen asing akan melakukan hal yang sama pada kita. Selain itu, menurut sebuah sumber, beberapa negara berupaya mengembangkan kemampuan untuk merusak rantai persediaan komunikasi dan infrastruktur ekonomi yang mendukung kekuatan militer pihak musuh. Selanjutnya adalah kejahatan terorganisasi. Anggota kejahatan yang terorganisasi beroperasi tidak hanya mencuri perangkat keras, perangkat lunak, dan data, mereka juga menggunakan spam, phishing, dan sebagainya agar bisa mencuri identitas dan melakukan penipuan online. Bahkan, geng-geng jalanan pun sekarang memiliki situs web sendiri. Sebagian besar digunakan untuk sesuatu yang legal, namun beberapa di antaranya digunakan sebagai ruang chatting untuk mengedarkan narkoba. Mereka juga menggunakan komputer sebagai alat bisnis, hanya saja digunakan untuk tujuan ilegal seperti melacak utang, judi, dan barang-barang curian. Selanjutnya adalah teroris. Sebelum 11 September 2011, Amerika Serikat sudah tidak aman dari terorisme. Contohnya ketika terjadi pemboman pertama, yaitu pada tahun 1993 di World Trade Center di New York, dan pada tahun 1995 di Murrah Federal Building di Oklahoma City. Amerika menaruh perhatian besar pada terorisme setelah sebuah pesawat menabrakkan diri ke World Trade Center dan Pentagon pada tahun 2001. Pentagon sendiri memiliki 650.000 terminal dan workstation, 100 WAN, dan 10.000 LAN. Meskipun serangan 11 September hanya menghancurkan beberapa di antaranya, masalah yang lebih serius adalah kerusakan pada perusahaan-perusahaan yang berada di lantai teratas menara kembar World Trade Center, seperti kantor Fitchgratz yang kehilangan 658 dari 1.000 pegawainya sebagai pusat data perusahaan yang ada di sana. Walaupun perusahaan pialang obligasi itu masih menyimpan file duplikasi pada situs sekundernya, namun ia kehilangan semua password untuk mengakses file pertama sesudah serangan. Mereka yang selamat mencoba selama berjam-jam untuk menebak password dengan mengingat-ingat hobi, kesukaan, nama hewan pribadi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai yang tewas. Itu adalah ancaman pada sistem komputer dan komunikasi. Selanjutnya adalah pengamanan komputer dan komunikasi. Dilema yang berkepanjangan pada era digital adalah menyeimbangkan antara kenyamanan dan keamanan. Keamanan adalah sistem penjagaan keamanan untuk melindungi teknologi informasi dari perusakan, kegagalan sistem, dan akses yang tidak berwenang yang bisa mengakibatkan kehancuran atau kerugian. Berikut adalah 5 komponen keamanan, meliputi mencegah kejahatan komputer, identifikasi dan akses, enkripsi, melindungi perangkat lunak dan data, rencana pemulihan dari bencana. Yang pertama adalah mencegah kejahatan komputer. Seiring semakin canggihnya kejahatan teknologi informasi, maka orang harus membayar mahal untuk mencegahnya dan menaati hukum yang ada. Yaitu, 1. Memperkuat hukum. Kini administrator kampus tidak mudah lagi melanggar hukum karena mereka bisa digiring ke kantor polisi. Di AS, Amerika Serikat, organisasi industri seperti Software Publisher Association atau SPA segera dibentuk setelah maraknya pembajakan perangkat lunak dalam skala besar maupun kecil.
Pembajakan perangkat lunak komersial merupakan tindak pidana berat, bisa dipenjara maksimal 5 tahun dan denda hingga $250.000 bagi siapa saja yang terbukti mencuri setidaknya 10 salinan dari sebuah program atau perangkat lunak seharga dari $2.500. Departemen Kepolisian AS memiliki petugas yang mengawasi gerakan dunia maya di Medford, Massachusetts, dan San Jose, California. Mereka secara teratur menggeledah papan buletin online dan kamar chatting untuk mencari perangkat lunak, bajakan, rahasia dagang yang dicuri, pelecehan anak, dan pornografi anak. Yang kedua adalah CERT. Pada tahun 1988, setelah internet tersebut luas, Departemen Pertahanan AS membentuk Computer Emergency Response Team atau CERT atau CERT. Meskipun badan ini tidak mempunyai wewenang untuk menahan atau mengadili. CERT menyediakan informasi internasional dan layanan dukungan seputar keamanan bagi para pengguna internet. Kapan saja ia mendapat laporan dari snooper elektronik baik di internet atau sistem email perusahaan, CERT hadir sebagai mendampingi pihak yang diserang, membantu mengatasi pengganggu, dan mengevaluasi sistem yang telah mengalami serangan untuk melindunginya dari gangguan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah IDSIRTI atau IDSIRTIE. Di Indonesia pada tanggal 4 Mei 2007 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 26 PER Mkominfo 5 2007 tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Menteri Komunikasi dan Informatika dalam hal ini menunjuk Indonesia Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure Coordination Center atau IDSIRTII atau CC yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan. Perangkat lunak pendeteksi berbasis aturan. Dalam teknik ini, pengguna semisal pedagang membuat file negatif yang memuat kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap transaksi. Kriteria ini meliputi nomor kartu kredit yang dicuri dan juga batas harganya, kecocokan alamat rekening pemegang kartu dan alamat pengiriman, dan peringatan jika satu item dipesan dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah perangkat lunak model prediktif statistik. Dalam teknik ini dilakukan pemeriksaan pada bertonton data dan transaksi sebelumnya. Tujuannya untuk membuat deskripsi matematis tentang kecurangan transaksi yang biasa terjadi. Perangkat lunak ini menghitung pesanan yang masuk menurut skala risiko yang didasarkan pada kemiripan profil kecurangan. Semisal, jika beberapa pencuri yang telah mendapatkan nomor telepon perusahaan kita dengan cara menyadap pembicaraan, melakukan panggilan ke suatu negara sementara kita tidak pernah melakukannya, maka perangkat lunak AT&T akan melakukan aktivitas yang tidak biasa lalu memanggil kita untuk mengetahui apakah kita yang melakukan panggilan tersebut. Selanjutnya adalah perangkat lunak manajemen internet pegawai atau EIM. Program yang dibuat oleh WebSense, Soft Control, dan Smart Filter yang digunakan untuk memantau berapa banyak waktu yang dihabiskan para pegawai di web dan untuk memblokir akses ke situs judi atau situs porno. Selanjutnya ada perangkat lunak penyaring internet. Beberapa perusahaan menggunakan perangkat lunak penyaring atau filter khusus untuk memblok akses ke pornografi, download musik bajakan, dan situs internet lain yang tidak dikehendaki yang kemungkinan akan diakses pegawai. Selanjutnya lagi adalah pengawasan secara elektronik. Perusahaan menggunakan berbagai jenis pengawas elektronik yang menyertakan teknologi pemantauan audio dan visual, membaca email dan blog, dan merekam keystroke. Beberapa perusahaan bahkan mempekerjakan agen rahasia untuk berpura-pura sebagai rekan sekerja. Yang keempat adalah Undang-Undang ITE.
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi dan akses. Sistem komputer ingin mengetahui apakah betul kita orang yang mempunyai akses yang sah. Ada 3 cara yang dipakai sistem komputer untuk membuktikan bahwa kita memiliki hak akses yang sah. Beberapa sistem keamanan menggunakan gabungan dari teknik-teknik tersebut. Sistem mencoba mengidentifikasi identitas kita dengan menentukan 1. Apa yang kita miliki, 2. Apa yang kita ketahui, dan 3. Siapa kita. Apa yang kita miliki yaitu kartu, kunci, tanda tangan, dan kartu identitas. Kartu kredit, kartu debit, dan kartu mesin tunai semuanya memiliki strip magnetik atau chip komputer bawaan yang mengidentifikasi kita pada mesin. Banyak mesin yang meminta tanda tangan kita. Selanjutnya tanda tangan ini akan dibandingkan dengan tanda tangan yang kita tuliskan. Ruang komputer telah terkunci yang membutuhkan kunci. Banyak orang juga mengunci komputer pribadi mereka. Ruang komputer juga bisa dijaga oleh petugas keamanan yang meminta tanda tangan atau kartu ID yang sah beserta foto kita sebelum diizinkan masuk. Tentu saja kartu kredit, kunci, dan kartu identitas bisa dicuri atau hilang. Tanda tangan pun bisa dipalsu dan kartu identitas bisa dimanipulasi. Apa yang kita ketahui? PIN dan password. Untuk mendapatkan akses ke rekening bank, kita melalui sebuah anjungan tunai mandiri atau ATM, kita harus memasukkan PIN. PIN atau Personal Identification Number adalah nomor keamanan yang hanya kita yang tahu. Nomor itu diperlukan untuk mengakses sistem. Kartu kredit telepon juga menggunakan PIN. Jika kita memiliki ATM atau kartu telepon, jangan pernah ada PIN tertulis di secari kertas dalam dompet kita. Seperti dikemukakan sebelumnya, password merupakan kata, kode, atau simbol khusus yang diperlukan untuk mengakses sebuah sistem komputer. Password adalah salah satu link keamanan yang terburuk dan kebanyakan bisa ditebak atau dicuri. Siapa kita? Ciri-ciri yaitu ciri-ciri fisik. Beberapa bentuk identifikasi dengan mudah kita bisa dikelabui. Misal, ciri-ciri fisik kita. Biometrik. Ilmu yang mengukur karakteristik tubuh manusia mencoba menggunakan peralatan keamanan tersebut. Peralatan autentikasi biometrik mengautentikasi identitas seseorang dengan memeriksa ciri-ciri fisik atau perilakunya dengan sebuah kode digital yang disimpan pada sebuah sistem komputer. Yang selanjutnya adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data yang bisa dibaca ke dalam bentuk yang tidak bisa dibaca untuk mencegah akses dari orang yang tidak berhak. Dan inilah yang membuat orang merasa aman untuk berbelanja atau melakukan transaksi bank secara online. Enkripsi sangat berguna bagi beberapa organisasi, terutama yang berhubungan dengan rahasia dagang, masalah militer, dan data penting lainnya. Belum lama ini banyak organisasi keuangan seperti Bank of America, Time Warner, dan divisi Citi Financial dari Citigroup yang terkontaminasi oleh data dari hampir 6 juta orang yang tidak seharusnya memutuskan untuk mengenkripsi backup tape informasi pelanggan yang mereka simpan dengan vendor pihak ketiga. Kebanyakan komputer pribadi telah menggunakan bentuk enkripsi yang sangat canggih yang tersedia di setiap model browser web terbaru untuk memberikan komunikasi yang aman melalui internet. Masyarakat sendiri menganggap enkripsi sebagai pedang bermata dua. Misalnya, serangan pada World Trade Center dan Pentagon pada 2001 memperbesar kemungkinan bahwa teroris saling berkomunikasi dengan menggunakan program enkripsi yang tidak bisa dipecahkan.
Meskipun tidak ada bukti mereka melakukannya. Haruskah pemerintah diperbolehkan membaca email berkode dari teroris di luar negeri, pengedar obat terlarang, dan musuh-musuh lainnya? Bagaimana dengan email dari seluruh warga negara? Pemerintah AS menyatakan bahwa negara membutuhkan akses untuk mencari data demi keamanan nasional dan pengakuan hukum. Sebenarnya pada tahun 1990-an, para pejabat pemerintah telah meminta perusahaan-perusahaan enkripsi untuk membuat backdoor dalam produk mereka supaya pemerintah dapat melihat pesan-pesan yang telah dipertukarkan oleh penjahat dan teroris. Namun, perusahaan dan konsumen menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan produk seperti itu. Demikian juga para penjahat. Suatu pendapat menyatakan bahwa banyak orang dengan pengetahuan dasar matematika mampu menuliskan sistem enkripsi mereka sendiri. Karena itulah gagasan backdoor pun digugur. Insiden teroris pada tahun 2001 memunculkan polemik. Beberapa akademisi yang berseberangan dengan pemerintah dengan bebas menerbitkan penelitian mereka tentang cara membuat kode yang tak terpecahkan. Mereka tidak setuju jika teknik enkripsi dirahasiakan. Enkripsi yang tersedia secara umum membuat orang awam dapat melindungi privasi dan bisnis mereka untuk melindungi data yang mereka punya. Hasilnya pun cukup jelas. Ruang gerak untuk memerangi pelanggar hukum dan teroris menjadi terbatas. Selanjutnya adalah melindungi perangkat lunak dan data. Perlu waktu lama untuk organisasi untuk melindungi program dan data mereka. Mereka perlu mendidik pegawai tentang backup data, melindungi data dari virus, dan sebagainya. Mari kita simak prosedur keamanan lainnya yang dijelaskan berikut ini. Yang pertama adalah kontrol akses. Akses ke file online dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki hak akses yang sah karena mereka memerlukannya untuk mengerjakan tugas mereka. Banyak organisasi memiliki sistem log transaksi untuk merekam semua akses atau usaha untuk mengakses data. Yang kedua adalah kontrol audit. Banyak jaringan memiliki kontrol audit untuk melacak program atau server mana yang digunakan, file mana yang dibuka, dan seterusnya. Teknik ini menghasilkan jejak audit atau audit trail, suatu rekaman tentang bagaimana sebuah transaksi ditangani mulai dari input, pemrosesan, hingga output. Yang ketiga adalah kontrol orang. Mengingat orang merupakan ancaman terbesar pada sistem komputer, maka usaha pencegahan dimulai dengan menyaring pelamar kerja. Resume pelamar kerja diperiksa untuk mengetahui apakah ia memberikan informasi yang benar. Kontrol lain adalah dengan memisahkan fungsi pegawai sehingga mereka tidak boleh berjalan-jalan dengan bebas di area yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan mereka. Selain itu digunakan kontrol manual dan otomatis. Kontrol manual dan otomatis atau kontrol input, kontrol proses, dan kontrol output untuk memeriksa apakah data ditangani secara akurat dan lengkap selama siklus pemrosesan. Print out, pita printer, dan sampah lain yang mungkin berisi password dan rahasia terhadap orang luar harus dimusnahkan dengan mesin. Selanjutnya adalah perencanaan pemulihan dari bencana. Perencanaan pemulihan dari bencana adalah metode perbaikan operasi pemrosesan informasi yang terhambat akibat kerusakan atau kecelakaan. Di antara sekian banyak pelajaran berharga yang didapat pengguna komputer pada jam, hari, dan minggu setelah bom di World Trade Center, yang paling utama adalah mengenai perencanaan pemulihan dari bencana, ujar seorang reporter. Pelajaran penting kedua adalah bahkan perencanaan yang telah dilakukan dengan cermat tidak luput dari kelemahan. Meskipun serangan kedua di World Trade Center mengukuhkan pelajaran tersebut, demikian juga dengan badai Katrina di New Orleans 4 tahun kemudian. Namun masih banyak perusahaan yang meremehkannya. Survei tahun 2005 pada 1.200 bisnis menemukan bahwa sepertiga dari mereka tidak memiliki rencana emergensi. Survei juga menemukan 2/3 perusahaan menderita karena hilangnya bisnis akibat bencana. Banyak perusahaan kecil tidak memiliki sistem backup sama sekali karena mereka menganggap menginstal sistem itu mahal dan sulit. Hasil survei Symantec mencatat selama tahun 2011, organisasi di tingkat global masih meremehkan ancaman bencana terhadap teknologi informasi mereka.
Padahal teknologi informasi merupakan tulang punggung dari bisnis yang beroperasi 24 jam dalam seminggu. Perencanaan pemulihan dari bencana lebih dari sekedar usaha untuk memadamkan kobaran api yang besar. Rencana tersebut meliputi daftar semua fungsi bisnis, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan orang-orang yang mendukung fungsi tersebut, serta pengaturan untuk lokasi-lokasi alternatif. Yang kedua yaitu menyertakan rencana itu juga menyertakan cara membackup data dan menyimpan program dan data di lokasi lain, serta cara menyiapkan sekaligus melatih perusahaan yang diperlukan. Terima kasih, semoga bermanfaat pada apa yang sudah diutarakan bisa menjadikan manfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jangan lupa untuk menonton video-video yang sebelumnya, yaitu video pertama, video kedua, video ketiga, dan video keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.